teman-teman, nama saya Malik Ibrahim. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang esai saya yang berjudul Demokrasi dan Pelaksanaan HAM di Indonesia. Nah, yang pertama-tama, demokrasi itu apa sih itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya, yaitu pemerintahan rakyat. Nah, kemudian demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Nah, demokrasi ini juga tercantum dalam Undang-Undang 1945, terutama khususnya pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan kedaulatan di tangan rakyat serta berbagai undang-undang yang mengatur pelaksanaan demokrasi di berbagai bidang seperti partai politik, terus ada pemilu, dan hak asasi manusia. Nah, demokrasi ini juga berperan dalam mengembangkan budaya politik yang sehat, menjamin keadilan sosial, melindungi keanekaragaman, dan serta menolong pembangunan ekonomi dan sosial. Nah, demokrasi juga menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, beragama, berserikat, dan menyampaikan pendapat. Nah, itulah tadi pengertian demokrasi. Nah, sedangkan pengertian HAM yaitu hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dan martabat manusia. Nah, hak asasi manusia ini bersifat universal yang artinya berlaku bagi semua orang tanpa memandang latar belakang ataupun status sosial. Undang-undang yang mengatur HAM di sini juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ya, ini secara rinci menjelaskan definisi, kecakupan, kewajiban, batasan lembaga, dan pengadilan terkait HAM. Selain itu, undang-undang yang mengatur HAM juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu tentang pengadilan HAM, juga menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan HAM berat. HAM di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga martabat dan kebebasan setiap individu serta menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, penegakan HAM berfungsi untuk mencegah diskriminasi, memastikan kesetaraan, dan melindungi hak-hak dari setiap warga negara. Nah, habis ini kita apa sih kayak hubungan demokrasi dan HAM ini? Nah, demokrasi dan HAM memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung, di mana demokrasi tidak akan berjalan baik tanpa penghormatan terhadap HAM, dan demokrasi di Indonesia yang berdasarkan Pancasila mengedepankan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan perlindungan bagi minoritas. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai pelanggaran yang menghambat terjadinya pelaksanaan yang berhasil atau sempurna. Nah, di sini ada sebentar. Nah, di sini ada demokrasi di Indonesia menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia agar dapat berjalan baik atau dengan mulus. Namun, pelanggaran HAM justru melemahkan legitimasi demokrasi itu sendiri. Kayak pemerintahan dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengatasi persoalan ini dengan memperkuat penegakan hukum, meningkatkan literasi HAM, dan memberdayakan lembaga independen seperti Komnas HAM agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Dengan demikian, demokrasi Indonesia tidak hanya menjadi prosedural tetapi juga substansif. Contohnya kayak pelanggaran HAM di Indonesia itu kasus tragedi 1965 dan sampai 1966, yaitu setelah peristiwa G30S PKI
terjadi penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh terlibat dalam anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, kayak diperkirakan ratusan ribu hingga jutaan orang menjadi korban tanpa melalui proses pengadilan yang adil, yaitu dimana kayak misalnya orang itu belum tentu terlibat atau bergabung dengan organisasi tersebut, tetapi dijadikan tersangka terlebih dahulu tanpa kayak mengumpulkan bukti yang kuat kayak dan juga sebagainya. Dan di sini kedua ada kayak kasus Trisakti dan Semanggi 1 dan 2, yaitu pada tahun 1998 dan 1999, di mana demonstrasi mahasiswa di Jakarta yang menuntut reformasi dan keadilan pada masa transisi Orde Baru berkunjung pada penembakan yang dilakukan oleh oknum aparat yang sehingga menewaskan sejumlah mahasiswa. Hingga kini kasus ini belum sebenarnya diusut secara tuntas. Dan di sini ada contoh yang ketiga, yaitu kasus penculikan aktivis pada tahun 1997 dan 1998, di mana beberapa aktivis pro demokrasi diculik oleh aparat negara dan mengalami penyiksaan, bahkan ada yang tidak kembali. Kasus ini juga melibatkan tim mawar dan hingga kini belum semua pihak diadili. Antara lain kayak masih banyak orang yang di dalamnya yang terlibat tapi masih belum diadili gitu. Nah, dan kesimpulan dari esai yang saya buat ini tentang demokrasi dan pelaksanaan HAM di Indonesia, yaitu di mana demokrasi dan HAM, hak asasi manusia di Indonesia itu memiliki hubungan yang sangat erat, di mana pelaksanaan HAM merupakan indikator kualitas demokrasi ini, yaitu di mana kayak indikatornya saling berhubungan, dan Indonesia telah memiliki payung hukum yang cukup untuk melindungi HAM, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan serius, dan pelaksanaan juga menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia secara normatif telah menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai diamankan dalam Undang-Undang pada tahun 1945 dan berbagai instrumen hukum lainnya. Demokrasi Indonesia membuka ruang bagi kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partai politik, warga negara, yang semuanya merupakan bagian penting penghormatan HAM. Namun realitanya bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius, termasuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas, kayak misalnya kayak di bidang inian agama, kayak agama yang minoritas sering kayak masih diledek, dihina, dan juga kayak pembatasan kebebasan berekspresi serta kekerasan dilakukan aparat negara, kayak misalnya kayak melakukan demo secara damai tetapi dibubarkan secara paksa, yaitu kayak misalnya melakukan penembakan gas air mata sehingga membuat atau memicu demo tersebut menjadi kisruh atau kayak berantakan. Nah, hal ini juga memperlihatkan bahwa demokrasi di Indonesia masih dalam tahap transisi atau proses yang menuju demokrasi yang sempurna, atau yang dibilang substansif, di mana pemenuhan dan perlindungan HAM menjadi bagian integral dan sistem pemerintahan yang demokrasi. Nah, di sini ada solusi di mana penting untuk disadari bahwa demokrasi yang berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang tercipta secara otomatis atau mudah
direalisasikan, melainkan harus terus diperjuangkan oleh semua elemen bangsa, baik pemerintahan, terus masyarakat sipil, akademis, maupun lembaga-lembaga negara lainnya. Nah, penegakan HAM, hak asasi manusia dalam kerangka demokrasi di Indonesia memerlukan komitmen bersama untuk menghapus diskriminasi, menegakkan Indonesia yang tentram, adil, dan damai, dan juga menegakkan suspensi hukum serta membangun budaya demokrasi yang menghormati perbedaan dan keanekaragaman seperti kayak tanpa memandang kayak suku, ras, agama, dan lainnya. Nah, pemerintah itu perlu lebih serius dalam menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap keadilan tanpa diskriminasi. Dan kesimpulan ini adalah bahwa demokrasi yang orientasi pada hak asasi manusia akan menjadi fondasi yang penting bagi pembangunan bangsa yang damai, adil, dan bermartabat. Dengan demikian, seluruh pihak diharapkan berperan aktif dalam memperkuat demokrasi Indonesia agar benar-benar mampu mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, menurut saya sekian dari presentasi atau menjelaskan tentang esai saya yang berjudul Demokrasi dan Pelaksanaan HAM di Indonesia, yaitu kayak di Indonesia pelaksanaan hak dan asasi manusianya masih kurang, terutama dalam kayak kebebasan berpendapat atau kayak kebebasan berpendapat dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.